Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan JavaScript ES10. JavaScript ES10 diluncurkan pada musim panas tahun 2019 atau sering juga disebut ES 2019. Fitur yang diluncurkan pada ES10 diantaranya ada array flat, ada array flat map, ada form entry, ada catch binding, kemudian ada trim. Nah, array flat. Metode array flat pada objek array menciptakan array baru dengan menggabungkan semua elemen subarray secara rekursif hingga kedalaman yang ditentukan. Contohnya kita memiliki sebuah array yang di dalamnya ada array lagi. Di sini kan array 1, 3. Nah, di dalamnya memiliki array lagi A dan C. Ketika kita menggunakan array flat, maka hasilnya akan digabungkan 1, 3, AC seperti ini. Kemudian ada array flat map. Metode flat map pada objek array adalah kombinasi dari metode map dan flat. Pertama, flat map akan menerapkan fungsi pemetaan pada setiap elemen array, kemudian menggabungkan hasilnya menjadi satu level. Misalnya di sini kita memiliki sebuah array atau objek array, kemudian kita panggil flat map-nya. Di sini akan ada callback dan argumennya. Nanti lebih detailnya kita langsung contohkan. Kemudian ada lagi form entry. Nah, Anda juga dapat melakukan transformasi pada objek dengan menggunakan objek from entry bersama dengan metode object entry dan metode manipulasi array. Contohnya di sini kita memiliki objek A isinya 1, B isinya 2, C isinya 3. Kemudian objeknya kita buat from entry. Jadinya kita bisa objek entry, kemudian objek kita map. Nah, nanti hasilnya dia seperti A sama dengan 2 yang sudah diubah ya. B jadi 4 dan C jadi 6. Kemudian ada catch binding. Metode opsional catch binding pada JavaScript memungkinkan kita untuk mengabaikan pengikatan atau variabel pada klausa catch. Dengan demikian, kita dapat menangkap kesalahan tanpa harus menginisiasi variabel untuk menyimpan objek kesalahan. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk alternatif chaining finally yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi untuk menangkap sebuah error atau kesalahan, kita bisa menggunakan try catch. Dengan cara ini, coding kita menjadi lebih mudah dibaca dan mudah di-maintain. Kemudian ada string trim. Nah, trim ini ada dua, ada trim start dan trim end. Nah, metode trim start dan trim end pada string JavaScript memungkinkan kita untuk menghapus spasi atau white space dari awal atau akhir sebuah string. Nah, kita tinggal menggunakan trim start pada variabel string yang kita punya. Kita ingin menghilangkan di depan, maka gunakan trim start. Jika ingin menghilangkan belakang, gunakan trim end. Jika ingin keduanya, kita tinggal kombinasikan dengan kedua fungsi ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba contohkan pada proyek sederhana. Sekarang silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Nah, saya sudah membuat folder ES10 untuk proyeknya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Node.js yang saya gunakan versi 20.14. Kita akan menginisiasi proyeknya. Kita gunakan npm. Kemudian kita akan init ya. Kita buat seperti ini. Oke, kemudian saya juga akan membuat direktori src. Ini nanti kita gunakan untuk menyimpan kode kita dalam src. Kemudian saya juga akan menginstal Slin. Kita gunakan npm, kemudian install, kemudian kita buat min d, artinya kita simpan sebagai development saja, kemudian kita install Slin-nya. Oke. Kita akan inisiasi project Slin-nya. Kita gunakan npx, kemudian slin init seperti ini. Oke, kita akan pilih, kita akan cek sintak dan juga pencarian masalah. Kita pilih, kemudian kita akan menggunakan JavaScript modul. Nah, kita juga tidak menggunakan React saat ini. Kita pilih none,
tidak menggunakan JavaScript, tidak menggunakan TypeScript, kita pilih no. Kita tekan spasi untuk menguncheck browser, kita akan pilih yang Node. Kemudian enter, kita akan enter lagi. Kita pilih npm, kita enter. Oke. Kita akan clear screen. Sekarang kita akan buka. Oke. Ini project kita sudah ada, foldernya masih kosong. Oke, kita akan tambahkan, saya akan buat file baru di dalam src. Nah, misalkan kita akan buat contoh flat.js. Nah, di dalam flat ini kita akan coba contohkan sebuah array. Misalkan saya buat array namanya array 1. Ini kita isi dengan 1, 2. Kemudian di dalamnya ada array lagi untuk 3, 4. Nah, seperti ini arraynya. Kemudian kita akan coba cetak ya. Kita kalau console log ini ARR-nya. Nah, ini belum kita flat ya. Kita coba tanpa convert menjadi flat. Nah, seperti ini. Dan yang satunya kita akan convert menjadi flat. Supaya ada pembanding. Nah, ini akan kita flat. Kita akan save. Kita coba jalankan. Spasi RF. Tuh. Yang atas ini tanpa kita ubah. Yang bawah ini sudah menggunakan flat. Yang atas ini masih terpisah ya arraynya. Tapi yang bawah ini sudah gabung. Oke, jadi flat ini kita gunakan untuk menggabungkan. Kemudian bisa juga di dalam sebuah array memiliki lebih dari satu sub array. Misalkan saya buat sebuah konstanta lagi, array 2, isinya 1, 2, kemudian ada array lagi 3, 4, dan ada array lagi 5, dan ada sub lagi di sini untuk 6, 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba console log ya. Nah, kemudian kita juga akan console log array flat. Kita save. Nah, kita jalankan lagi. Tuh. Ini masih terpisah, yang bawah ini sudah digabungkan. Nah, itu flat kita bisa menggabungkan beberapa array. Nah, kemudian kita juga bisa menggabungkan yang array-nya ada spasi kosong. Misalkan kita memiliki array dan di dalamnya ada array dengan item spasi kosong. Ini juga bisa. Kita coba misalkan memiliki sebuah array 3. Ini isinya 1, 2, kemudian ini ada kosong. Nah, kemudian 3, 4, kemudian 5. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba konsol. Kemudian kita ubah menjadi flat misalkan. Nah, seperti ini. Ini ada error karena kita menggunakan ASLIN ya. Kalau kita menggunakan ASLIN, ini tidak boleh ada array kosong seperti ini. Kita bisa mengabaikannya dengan menggunakan ignore ASLIN. Kita tekan spasi. Kemudian L, di sini ada kode action. Saya akan pilih kode actionnya. Saya akan disable di file ini untuk identifikasi error array kosong ya. Kita ambil. Nah, kita ASLIN disable no space array. Jadi walaupun ada spasi kosong kita akan mengabaikannya supaya kita bisa mendapatkan contoh aja ini ya. Sebenarnya seperti ini tidak direkomendasikan ketika kita membuat sebuah project ya. Nah, tapi bisa aja ini terjadi. Tuh, di sini sudah hilang ya, tergabung. Nah, oke, kemudian kita juga akan coba menggabungkan dengan tipe data yang berbeda. Misalkan saya buat sebuah konstanta lagi, array 4. Ini kita memiliki string. Ini seperti ini dan juga numerik. Nah, kemudian ini ada kosong lagi misalkan. Kemudian di dalamnya ada lagi
misalkan D ya. Kemudian dia kosong lagi dan di sini ada E misalkan ya. Nah, ini arraynya tidak beraturan seperti ini. Kemudian kita akan coba konsol kemudian flat. Nah, kita akan save, kita run file. Tuh, untuk yang seperti ini ada empty itemnya dikasih tahu ya, karena tadi kita memiliki kedalaman yang lebih dari satu ya. Di sini ada empty item dan muncul seperti ini. Oke, memang tidak disarankan kita memiliki spasi kosong atau array kosong null di dalam sebuah list array. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mendapatkan juga penggabungan untuk yang melebihi satu item sub array? Kita tinggal tambahkan, karena di sini subnya ada 2, tambahkan 2 di sini ya. Oke, kita tinggal save dan kita coba jalankan lagi. Nah, maka ini sudah digabungkan juga dengan 2 kedalaman. Begitu untuk seterusnya untuk kedalaman array-nya. Oke, kemudian kita akan coba buat contoh flat map. Kita buat file baru di sini. Saya tekan A. Saya akan buat file namanya flat map.js. Oke. Ini saya akan coba buat sebuah variabel. Misalkan seperti ini. Isinya array. Misalkan saya akan isi JavaScript array flat map. Misalkan stringnya seperti ini. Kemudian saya juga memiliki sebuah string kosong. Nah, kemudian saya akan buat lagi sebuah string di sini is misalkan. Kemudian misalkan kosong lagi dan saya akan tambahkan lagi nih awesome ya. Oke, kemudian kita akan buat untuk variable word ini kita akan flat map kan, kita akan split. Nah, kemudian saya akan coba konsol log, kita save, kemudian saya akan run filenya. Tuh, kita sudah bisa melakukan flat dan map, dan kita dengan split di situ ya actionnya. Jadi kita bisa misahin JavaScript array flat. Nah, kita bisa melakukan seperti itu. Oke, kita juga bisa untuk objek. Nah, misalkan saya akan coba buat di sini objek card ya. Ini array objek yang kita buat. Pertama, saya akan buat name. Ini isinya misalkan smartphone. Oke. Kemudian kuantitinya saya akan kasih 2. Kemudian price-nya kita akan kasih 500 misalkan. Kemudian free of change-nya ini misalkan false. Oke, saya akan buat 2 ya lah ya sini. Sini name saya akan buat tablet. Oke, kemudian saya akan buat kuantitinya ini 1. Kemudian price-nya saya akan kasih 800. Oke, kemudian free change-nya ini kita buat false juga. False. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang saya akan buat lagi untuk new card. Nah, ini kita akan ambil dari card. Nah, kita akan flat map. Nah, kita kasih item yang akan kita gunakan arrow. Nah, kita akan cek
jika item name ini sama dengan smartphone, nah kita akan returnkan misalkan array ya. Saya akan buat array di sini, item, kemudian kita akan tambah lagi misalkan name screen protector. Oke, kemudian saya akan tambahkan di sini kuantitinya. Ini kita akan tambahkan item dot quantity. Kemudian price-nya kita kasih 5 misalkan ya. Kemudian free option-nya kita kasih true. Oke, kemudian di sini kalau misalkan else-nya kita akan returnkan item. Kita gunakan simbol array. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan cetak console log new card-nya. Oke, kita coba jalankan, run file. Tuh, kita bisa mendapatkannya ya. Kita ada smartphone, screen protector, tablet. Nah, kita memanfaatkan flat map. Oke, kita juga bisa menambahkan untuk total. Misalkan total ini kita akan ambil dari new card. Kemudian kita akan reduce. Nah, kita akan memiliki sum dan item. Oke. Ini bisa kita cek di sini ya. Jika tidak item free of change, nah maka kita akan jumlahkan plus sama dengan item price, ini akan kita kalikan dengan item quantity. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan returnkan sum-nya. Oke, kalau misalkan tidak, kita akan kembalikan 0. Oke, kita bisa console log. Ini untuk totalnya. Kalau misalkan ingin objek, ya kita buat seperti ini. Kita save, kita akan run filenya. Tuh, kita berhasil mendapatkan total dengan memanfaatkan reduce tadi dari new card-nya. Oke, itu untuk flat map. Kemudian kita juga bisa melakukan object entry. Nah, kita coba lagi buat object entry ya. Kita buat file baru, object entry seperti ini. Saya akan buat contohnya sebuah objek. Ini misalkan box style. Nah, box style ini ada color, ini isinya misalkan red. Oke, kemudian saya memiliki border width. Nah, border width-nya ini misalkan saya akan isi 1 pixel. Oke, ini untuk objeknya. Kemudian saya akan buat sebuah variabel. Ini kita akan ambil dari objek. Kemudian kita akan entry. Nah, kita akan ambil box style-nya. Setelah itu kita akan console log gr-nya. Ini objeknya salah ya. Oke. Ini nah, ini baru benar salah nulisnya ya.
Oke, kita coba save. Sekarang kita coba jalankan, run file. Tuh, kita sudah ya, tadinya objek seperti ini jadi array seperti ini. Oke. Kita juga bisa untuk kebalikannya ya. Saya akan coba buat di sini sebuah ER2 ini array. Nah, misalkan color ini kita kasih red. Oke, kemudian kita memiliki border width. Ini 1 pixel. Nah, seperti ini. Kita tinggal let object. Nah, kita gunakan form entry dan kita bisa cetak. Ini kebalikannya. Kita run file. Tuh, ini dari array menjadi objek. Oke, kemudian kita juga bisa convert a map ke objek. Nah, saya coba buat sebuah config, misalkan ini ngambil dari new map. Oke, ini salah. Oke, kemudian kita akan coba config. Nah, kita akan set. Di sini kita ambil misalkan type. Type-nya ini misalkan database. Oke. Kemudian kita akan ambil config, kita akan set misalkan durasi. Nah, misalkan durasinya 30. Nah, dari sini kita akan coba buat catch. Catch. Ini kita gunakan objek dot form entry config. Nah, kemudian kita cetak catch-nya. Kita save, kita run filenya. Tuh, kita dapat ya objeknya. Dari map kita ubah ke objek. Kemudian kita juga ubah string ke objek. Misalkan saya memiliki sebuah param dari biasanya URL ya. Misalkan type di sini listing. Nah, kemudian kalau URL kan pakai n biasanya ya. Misalkan page sama dengan 2. Kemudian n row count-nya misalkan 10. Nah, ini. Kemudian dari sini kita akan masukkan ke dalam search param. Search param kita akan ambil dari new URL search params. Kita ambil dari param. Nah, di sini baru kita akan console log. Kita akan bukan search param langsung, tapi kita akan objek dulu ya. Objek kita kasih form entry search param. Parsing error. Oke, parsing. Oh, titik komanya ya. Oke, kebanyakan ya. Kita save. Sekarang kita run filenya. Tuh, kita juga berhasil mendapatkan ya. Kalau sudah jadi objek, lebih mudah kita untuk menggunakan datanya ya. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan try catch tadi. Kita buat lagi file baru, try catch.js. Oke. Misalkan saya memiliki sebuah function di sini, misalkan ini ya nama functionnya, ini parameternya A dan B. Nah, kita akan try
Nah, seperti ini. Kita tambahkan if B sama dengan 0. Nah, di sini kita akan throw new error. Misalkan pembagian dengan 0 tidak diizinkan. Nah, misalkan seperti ini untuk errornya. Nah, kalau misalkan tidak, kita akan returnkan A per B. Nah, di sini tambahkan catch-nya, try catch. Oke, kita akan konsol. Nah, kita akan misalkan kita kasih pesannya ya di sini. Terjadi kesalahan dalam pembagian. Nah, kemudian kita akan returnkan nah seperti ini ya. Kita save, ini belum dipakai, sekarang kita tinggal menggunakannya. Saya akan langsung konsol log, misalkan saya 10, saya akan bagi dengan 2. Oke, kemudian saya juga akan membuat 10 dibagi dengan 0. Seperti ini. Yang satu benar, yang satu lagi harusnya salah. Kita akan run file. Tuh, terjadi kesalahan yang pertama benar, hasilnya 5. Kemudian selanjutnya terjadi kesalahan dalam pembagian dan none. Oke. Ini ketika kita menggunakan try catch ya, kita bisa. Kemudian kita juga bisa menggunakan trim ya, trim string. Kita buat file baru, trim string js. Nah, misalkan saya buat sebuah variabel str, ini isinya ada spasinya, misalkan JavaScript. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan menghilangkan. Kita akan buat sebuah konstanta result, maka str-nya kita akan trim start. Nah, misalkan seperti ini. Ini kalau misalkan kita konsol log. Nah, di sini pertama saya akan buat str-nya. Oke, kemudian saya akan konsol log lagi untuk result-nya. Saya akan save, kita run file. Tuh. Yang atas ini ada, yang bawah sudah tidak ada ya. Nah, kita akan coba trim kembali. Nah, misalkan saya akan buat sebuah konstanta result 2. Kita akan ambil lagi. Nah, kita ambil dari result aja ya. Kita ambil dari result, kemudian kita akan trim end. Nah, kemudian kita akan ambil result 2-nya. Kita save, kita run file. Tuh. Yang terakhir ini sudah hilang dari depan dan belakang. Oke, kurang lebih seperti itu ya beberapa item yang diperkenalkan di ES10. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.